Ya, dan atas kunjungan dalam saat ini ada tujuan bagaimana Pak? Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungan kita ke sini, saya mewakili Satgas. Kemarin sudah Pak Kapolres sudah ke sini dan alhamdulillah suasana sudah baik. Komunikasi masyarakat, RT kebetulan ada dan Bu Titik juga sudah baik, okay. Alhamdulillah. Yang kedua begini, memang kita ingin menyampaikan kepada publik yang berkait dengan, saya hitung itu kurang lebih 7 TV nasional, terus kemudian ditambah lokalnya 3 regional, kan memberitakan seorang janda positif dirantai oleh ketua RT dan warganya. Ini juga kita ingin sampaikan bahwa kronologisnya. Kebetulan saya membaca dari riwayat kesehatan dari puskesmas ya, rekam medis ya. Bahwa Bu Titi ini tanggal 4 ya Bu ya, tanggal 4, tanggal 5 kan sakit ya. Iya, sakit. Tanggal 4 itu sakit, bersin-bersin, lemes, terus kemudian ditensi ya waktu itu ya. Iya. 90-70. Nah, terus kemudian hari kedua tanggal 5-nya selama 2 hari itu Bu Titi merasakan mati rasa ya Bu ya? Iya, mati rasa. Mati rasa, jadi rasanya agar itu. Terus kemudian dari dinas memberikan solusi, memberikan pemahaman kepada Bu Titi bahwa untuk segera rapid antigen dan nanti dibiayai oleh pemerintah daerah. Kebetulan Bu Titi ini adalah karyawan Pemda yang dinasnya di PPKB Kabupaten Nganjuk. Tanggal 6 melakukan rapid antigen dan hasilnya positif. Betul ya Bu ya? Positif. Maka oleh dinas juga disarankan di tanggal 8 dan tanggal 9 itu dilakukan swab PCR ya. Swab PCR itu ternyata hasilnya 2 kali swab juga positif semua. Nah ini, jadi bermula dari itu, sehingga kalau Satgas itu punya kebijakan, kalau mereka yang positif, kalau kondisinya itu sedang atau sakitnya berat, maka kita isolasi di rumah sakit. Tapi kalau kondisinya ringan atau tanpa gejala, kita siapkan di Empu Sendok. Harapannya apa? Biar nanti sakitnya biar cepat tertangani dan seterusnya, dan nanti tidak menimbulkan keresahan, karena kadang-kadang masyarakat itu juga tadi begitu ada yang positif kan sama saja, semua pasti juga resah, jangan sampai nanti menular di yang lain penyebarannya itu. Nah, boleh isolasi mandiri, tapi ada syaratnya. Nah, satu sebenarnya rumahnya itu harus sendiri sebenarnya. Jangan sampai nanti juga muncul klaster keluarga. Nah, ini yang terjadi. Kebetulan di rumahnya Bu Titi kan ada 3 ya? Anak saya. Ada anaknya 2. Iya, alhamdulillah negatif. Sama ibu. Enggak, Ibu. saya. Ibunya lagi ada? Boten. Oh, bertiga. Sehingga memang kita berharap kalau nanti positif mungkin OTG memang ya sehat, tapi kan juga bisa menular ke orang lain. Alhamdulillah putranya juga
waktu tes negatif ya. Tesnya kapan, Bu? Saya tanggal Yang Ibu yang anu, yang apa? Putranya. putranya. Nggih. Dia hari Sabtu itu, Pak. Nggih. Jadi Hasilnya seminggu. keluar. Hasilnya sudah. Nah, ini yang terjadi. Maka saya harapkan ini juga sekaligus sosialisasi kepada masyarakat. Sebenarnya kalau terkonfirmasi positif itu ada 2 tempat. Satu kalau sakitnya sedang berat itu di rumah sakit, kalau ringan dan tanpa gejala di Empu Sendok. Sekali lagi untuk mencegah klaster keluarga dan juga mungkin klaster kelompok tetangga. Ini. Maka kalau misalnya terpaksa isolasi mandiri, kembali lagi masyarakat juga harus taat protokol kesehatan. Ya harus di rumah. Jangan sampai misalnya mungkin tidak hanya terjadi di Bu Titi tok, mungkin juga banyak isolasi mandiri tapi jalan-jalan dengan dalih mungkin olahraga atau mencari keringat atau sambil berjemur. Ya, mohon sekali lagi kesadarannya biar nanti tidak timbul masalah di kemudian hari. Kalau mengacu dari permasalahan dari Bu Titi tadi, karena positif tanggal 8-9 itu, maka mungkin tadi saya tanya ke Bu Titi setelah positif itu kan juga sempat jalan-jalan, betul? Betul. Ya. Banyak warga yang saya Di sawah aja, Pak. Iya. ada laporan dari warga. Oke, Pak. mungkin ya sempat keluar mungkin ya keluar rumah lah. Tapi kita tidak debatable untuk yang tadi ya. Yang penting Bu Titi dan siapapun kembali lagi ini ya kebetulan ini kan ke Bu Titi, tapi sebenarnya bukan hanya Bu Titi. Semua. Mungkin kadang-kadang masyarakat itu yang kita butuhkan untuk konsisten. Kalau isolasi mandiri ya betul-betul isolasi. Biar nanti seperti yang di sini ya terima kasih Pak RT, warga, Pak Lurah, Pak Camat, gotong royong untuk misalnya karena isolasi mandiri untuk bantuan Iya. makanan dan seterusnya. Sing guyub-guyub Nah, guyub rukunnya kan di situ. Iya. Dan yang kedua yang perlu saya sampaikan, mungkin warga saking resahnya dan seterusnya, kembali lagi, juga jangan sampai main hakim sendiri. Misalnya digembok dan seterusnya. Nanti jangan sampai melakukan perbuatan melawan hukum. Ini pentingnya membuat kesadaran bersama. Yang sakit juga menyadari kewajibannya, haknya juga ada, masyarakat juga begitu. Sehingga juga sama-sama enak. Masyarakat nanti juga menjaga, Bu, misalnya saja. Tapi ya jangan keluar. Jadi saling ini loh pentingnya. Sehingga betul-betul apa kebijakan dari Satgas ini betul-betul bisa diterapkan di Kabupaten Nganjuk. Untuk apa kembali lagi? Untuk kita bersama sebenarnya. Pak RT dan warganya, terus kemudian Bu Titi dan seterusnya. Tolong tadi. Dan juga kita himbauan kepada masyarakat umum bahwa kalau isolasi mandiri betul-betul komitmen di rumah saja. Yang kedua, jangan jalan-jalan dengan dalih apapun. Terus kemudian masyarakat mohon juga jangan main hakim sendiri. Perlu didiskusikan dengan yang lain. Karena ini Nganjuk nih viral nih. Viralnya minta ampun nih. Yeah. Dari 10 TV nasional, Bu. Jadi terkenal ini. Dari hasil pantauan Pak Wabub, Ibu ini dirantai sebenarnya berapa lama? Sebenarnya kalau dari kronologis itu ya, bahwa yang dirantai itu kan mulai tanggal 16 ya. Tanggal 16. Tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 Januari. kurang lebih ya 1 minggu, bukan 2 minggu. Digembok pagar, Pak, itu. Pagarnya yang digembok. Jadi yang ditutup biasa. sebelumnya misalnya sebelum kemana misalnya saja ya tidak digembok selama seminggu itu. Jadi tidak benar 2 minggu Nah, pemberitaan itu. seminggu itu digembok ya tadi. Maka pentingnya kembali lagi komunikasi semuanya. Sama-sama berpikir positif biar nanti juga sama-sama enak. Karena kembali lagi semua saya yakin lah Pak RT, warga, Bu Titi, termasuk ada Pak Camat, Mbah Lurah, Pak RT,
untuk menjaga bagaimana penyebaran COVID ini jangan sampai meluas kemana-mana. Karena Nganjuk saat ini masih zona merah. Nah, ini yang harus dipahami bersama. Mungkin sementara itu. Tadi Bu Titik sempat mempertanyakan mengenai surat sehat, Pak. Upaya dari pemerintah sendiri pasca Bu Titik negatif, Pak, apa surat sehat itu nanti dikeluarkan juga, Pak? Oh iya, kembali lagi kan selama tanggal 16 kembali lagi tanggal 8, tanggal 9 positif. Terus kemudian ada inisiatif Bu Titik sendiri swab PCR ya. Alhamdulillah tanggal 23 kemarin kan negatif. Sehingga kalau negatif ya mungkin nanti perlu isolasi sehari, 2 hari, 3 hari, atau mungkin ini kebetulan lupa ini juga ada Pak Sekda juga ini. Ada Pak Sekda juga, nanti biar isolasi dulu, sehingga nanti kita juga berharap masyarakat juga menerima apa adanya, meskipun kembali lagi yang lalu biarlah berlalu, ayo kita harmonisasi masyarakat ini penting. Surat sehat itu dikeluarkan berapa lama, Pak? Kan sudah negatif, PCR kan sudah negatif, iya. Berarti kan ya sudah sehat, kan begitu. Moga-moga nanti jadi dari pihak gugus tidak perlu mengeluarkan surat sehat dari gugus, Pak? Tidak perlu. Biasanya kalau sudah sehat juga dianukan keluar di rumah sakit, kalau di rumah sakit kembali ke masyarakat. Untuk mengantisipasi, Pak, supaya tidak terulang kembali hal seperti ini, langkah yang dilakukan pemerintah daerah kira apa, Pak? Ya saya mohon kepada termasuk media ikut mensiarkan bahwa kalau sewaktu-waktu ada tetangga keluarga kita yang sakit, yang COVID, tolong jangan dirahasiakan, yang pertama. Karena ini bukan aib. Ini semua seluruh dunia ini. Karena. Terus yang kedua, kalau yang positif, kembali lagi, mari kita komitmen bersama, kalau misalnya sakitnya sedang berat, segera dibawa ke UGD. Kalau yang sakitnya ringan dan tanpa gejala, ini kembali lagi, untuk menghindari seperti yang kita tidak inginkan seperti ini, monggo harus mau diajak ke Empu Sendok, itu juga rumah darurat. Nanti bukan digabungkan dengan mereka yang sakit berat, tidak. Kebutuhan terjamin, vitamin apa saja ada di sana. Itu untuk melindungi masyarakat. Kalau misalnya terpaksa isolasi, kembali lagi harus betul-betul menaati peraturan sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, termasuk harmonisasi dengan tetangga, dengan lingkungan dan seterusnya. Dan akhirnya apa? COVID ini betul-betul kita tertangani dengan baik. Gitu ya? Siap. Oke. Oke. Apa istilahnya? Termasuk ringan atau tinggi. Warga melakukan penggembokan itu sebenarnya berapa lama tuh? Sebenarnya kemarin seminggu. 1 minggu, Bu, ya? Iya, 1 minggu. Tidak ya. 2 minggu. Tidak 2 minggu. Mungkin saya kira isolasinya gitu loh. Gitu. Jadi orang ditanya waktu itu kan ya saya kira isolasinya. Jadi saya jawab isolasinya itu 2 minggu. 2 minggu. Kalau Iya. digemboknya itu? Seminggu. Iya, pas 1 minggu. Bu, Ya. yang benar bagaimana pula, Bu? Apa Pak RT menggembok itu atas persetujuan Ibu atau bagaimana? Boten, sebelumnya ndak ada. Baru setelah kejadian, baru dia telepon. Otomatis saya ndak bisa berontak toh, Pak. Saya gimana berontaknya kalau sudah divonis keputusan warga? Saya nanti dikira warga yang belot. Ya sudah, saya pasrah. Tadi Pak RT bilang sebelum gembok itu sudah nelpon Ibu untuk minta izin. Boten. Tidak. Pak RT ndak ada. Nggak ada telepon. Ndak ada. Pak RT waktu kejadian ndak ada. Apa sebelumnya nelpon dulu, Bu, minta izin gembok? Boten. Tidak juga. Langsung kejadian itu. Iya. Gitu. Iya. Menurut Ibu itu posisinya melanggar HAM kan enggak, Bu, waktu digembok itu, Bu? Ya jelas toh, Pak, posisi pasien itu sudah sehat. Saya sampai menulis di status itu juga, ya Allah, selagi saya diuji sakit,
semua mengasihi. Tapi saat Engkau beri sehat, nikmat sehat, kenapa harus dirantai ya Allah? Otomatis saya juga, apa saya menjijikkan, apa saya mengerikan, apa saya gila nih sampai segitu Pak saya itu. Ya Allah, itu kalau ada komunikasi dengan saya itu saya terima, enggak apa-apa. Kalau dikasih penjelasan yang enak, menyejukkan gitu. Itu gemboknya malam apa? Malam itu juga, malam. Iya. Saat itu Ibu nggak tahu Bu ya? Nggak tahu. Juga nggak ada telepon izin minta digembok gitu? Nggak ada Bapak. Nggak ada, ya? Iya, nggak ada.